Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel kami Wonopotro, di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif, semuanya kami hadirkan, dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi pirsawan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan selamat menyaksikan. Di bawah langit senja Jawa Tengah, Pramono menjalani cinta sebagai petualangan tanpa akhir, menari antara dua hati, Santi dan Sinta, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya menabur luka yang akan menghantuinya hingga akhir hayat. Ketika pengkhianatan terungkap dan hati hancur, akankah waktu mampu menyembuhkan dendam? Atau justru mengabadikan luka di antara mereka? Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pohon kelapa, cinta pernah terasa seperti mimpi indah bagi Santi, seorang gadis sederhana yang mempercayai janji-janji manis Pramono, seorang PNS muda dengan jiwa petualang. Namun, di balik senyumnya yang menawan, Pramono menyimpan rahasia, cinta lain yang berkembang di kota, bersama Sinta, wanita penuh semangat yang tak pernah ia tolak. Ketika rahasia itu terbongkar, luka dan dendam mengukir garis di antara mereka, membawa mereka pada perjalanan panjang penuh konflik, penyesalan, dan pencarian akan pengampunan. Di ujung waktu, di kamar rumah sakit yang sunyi, mereka bertemu kembali, menghadapi masa lalu yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Ini adalah kisah tentang cinta yang berliku, pengkhianatan yang menyakitkan, dan rekonsiliasi yang datang terlambat, sebuah cerminan bahwa cinta, tanpa kejujuran, hanya meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Di sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah, di mana sawah hijau membentang luas dan pohon-pohon kelapa menjulang di tepi jalan desa, hiduplah Pramono, seorang pegawai negeri sipil, PNS, yang baru saja ditempatkan di sebuah kementerian daerah. Usianya baru menginjak awal 30-an, masa di mana darah muda masih mengalir kencang, membawa semangat petualang yang tak terbendung. Pramono bukanlah pria yang terikat pada aturan-aturan kaku atau beban-beban berat kehidupan. Baginya, hidup adalah kanvas luas untuk diwarnai dengan pengalaman, terutama dalam urusan cinta. Ia melihat cinta sebagai petualangan, sebuah permainan indah yang penuh dengan kejutan tanpa harus memikirkan konsekuensi, seperti pernikahan atau komitmen jangka panjang. Dengan wajah yang cukup tampan, senyum yang menawan, dan cara bicara yang penuh pesona, Pramono dengan mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Kabupaten tempat Pramono bertugas adalah tempat yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Pagi hari di sana selalu dimulai dengan kabut tipis yang melayang di atas sawah, diiringi suara ayam berkokok dan aroma tanah basah setelah hujan malam. Pramono, yang terbiasa dengan ritme kota sebelum ditugaskan ke daerah, awalnya merasa sedikit asing. Namun, ia dengan cepat menemukan pesona dalam kesederhanaan itu. Ia sering menghabiskan waktu di warung kopi kecil di ujung desa, tempat para petani dan pegawai kantor desa berkumpul, berbagi cerita tentang panen, politik lokal, atau sekadar keluh kesah sehari-hari. Disitulah, di antara cangkir-cangkir kopi dan asap rokok kretek, Pramono mulai merasakan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Jauh dari pengawasan keluarga atau ekspektasi masyarakat kota, ia merasa seperti burung yang baru saja dilepas dari sangkar. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan langit dihiasi warna jingga, Pramono menghadiri sebuah acara hajatan di desa. Musik dangdut mengalun pelan dari pengeras suara, dan aroma sate ayam tercium di udara. Di tengah keramaian, matanya tertuju pada seorang gadis yang berdiri di dekat meja hidangan, membantu ibunya membagikan makanan kepada tamu. Gadis itu bernama Santi, seorang wanita muda berusia sekitar 23 tahun, dengan rambut panjang terikat rapi dan mata bening yang seolah menyimpan cerita. Senyumnya hangat, sederhana, namun memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Pramono, dengan insting petualangnya, tak bisa menahan diri untuk tidak mendekati. Dengan candaan ringan dan sikap yang santai, ia memulai percakapan. Santi, yang awalnya pemalu, perlahan-lahan terseret oleh pesona Pramono. Ia tertawa pada leluconnya, dan dalam waktu singkat, mereka sudah terlibat dalam obrolan yang mengalir. Hari-hari berikutnya, Pramono dan Santi semakin sering bertemu. Mereka berjalan bersama di tepi sawah, duduk di bawah pohon kelapa sambil memandang langit yang perlahan gelap,
atau sekadar berbagi cerita di beranda rumah Santi. Bagi Santi, yang dibesarkan dalam keluarga sederhana dengan nilai-nilai tradisional, Pramono adalah sosok yang berbeda. Ia bukan hanya pria kota yang berpendidikan, tetapi juga seseorang yang seolah membawa dunia baru ke dalam hidupnya. Pramono bercerita tentang pengalamannya di kota, tentang tempat-tempat yang pernah ia kunjungi, dan mimpi-mimpinya yang besar. Santi mendengarkan dengan penuh kekaguman, membayangkan masa depan yang indah bersamanya. Ia mulai memimpikan kehidupan yang lebih dari sekadar desa kecilnya, sebuah kehidupan di mana ia dan Pramono bisa bersama, membangun keluarga, dan menjalani hari-hari dengan penuh cinta. Santun, melainkan wanita kota yang berani, bebas, dan tak takut mengatakan apa yang ada di pikirannya. Pramono, yang sedang memesan kopi di meja bar, tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan. Ada sesuatu dalam diri Sinta yang menariknya seperti magnet. Mungkin keberaniannya, atau mungkin cara ia menjalani hidup tanpa beban, mirip seperti dirinya sendiri. Dengan langkah santai dan senyum yang sudah teruji, Pramono mendekati meja Sinta. Ia memperkenalkan diri dengan candaan ringan tentang kopi yang terlalu pahit di kafe itu, dan Sinta, dengan cepat menanggapi dengan lelucon yang lebih tajam. Percakapan mereka mengalir begitu saja, seperti air yang menemukan alur baru. Sinta bercerita tentang pekerjaannya sebagai penyelenggara acara lokal, tentang malam-malam panjang di kota, dan tentang mimpinya untuk melihat dunia. Pramono, yang selalu pandai menyesuaikan diri, mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyelipkan cerita tentang tugas dinasnya yang membawanya ke berbagai tempat. Malam itu, mereka berbagi tawa, nomor telepon, dan janji untuk bertemu lagi. Hari-hari berikutnya, Pramono dan Sinta mulai menghabiskan waktu bersama. Sinta membawa Pramono ke sisi kota yang belum pernah ia jelajahi, ganggang kecil dengan mural warna-warni, pasar malam yang ramai, dan klub dansa kecil di pinggir kota. Bersama Sinta, Pramono merasakan kebebasan yang berbeda. Jika di desa ia merasa seperti petualang yang menjelajahi ketenangan, di kota ia merasa seperti penutur cerita yang ikut menulis babak baru dalam hidupnya. Sinta adalah pasangan yang sempurna untuk petualangan ini. Ia tak pernah bertanya tentang masa depan, tak pernah meminta janji, hanya menikmati momen seperti Pramono. Mereka menari di bawah lampu neon, berbagi minuman di tepi pantai, dan tertawa hingga larut malam, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Sinta memiliki cara sendiri untuk membuat Pramono terpikat. Ia tak hanya cerdas, tetapi juga penuh dengan kejutan. Suatu malam, ia mengajak Pramono ke sebuah bukit kecil di pinggir kota, tempat mereka bisa melihat lampu-lampu Semarang berkelap-kelip seperti bintang. Di sana, di bawah langit yang penuh taburan cahaya, Sinta bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia belajar untuk mandiri setelah kehilangan ayahnya, dan tentang semangatnya untuk hidup tanpa penyesalan. Pramono, untuk pertama kalinya, merasa ada seseorang yang benar-benar memahami jiwa bebasnya. Ia tak pernah menyebutkan Santi, tak pernah menceritakan tentang kehidupannya di desa. Bagi Pramono, dunia desa dan kota adalah dua alam yang terpisah, dan ia ingin menikmati keduanya tanpa harus memilih. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Sinta, dengan sifatnya yang spontan, sering mengajak Pramono ke petualangan kecil, dari mencoba makanan jalanan yang aneh, hingga mengikuti konser musik lokal yang penuh sesak. Pramono, yang terbiasa menjadi pusat perhatian, menemukan dirinya kadang-kadang hanya mengikuti langkah Sinta, terpesona oleh energinya yang tak pernah habis. Ia mulai merasa bahwa Sinta adalah cerminan dirinya, seseorang yang hidup untuk hari ini, bukan untuk hari esok. Namun, di balik semua tawa dan kegembiraan, ada bagian dari Pramono yang tahu bahwa ia sedang bermain dengan api. Ia tak pernah memikirkan apa yang akan terjadi jika dunia-dunianya bertabrakan, jika Sinta dan kehidupannya di kota harus berhadapan dengan masa lalunya di desa. Malam-malam di Semarang berlalu dengan cepat, dan Pramono semakin tenggelam dalam pesona Sinta. Ia mulai jarang memikirkan desa, jarang mengirim kabar ke sana, dan membiarkan dirinya hanyut dalam ritme kota. Sinta, dengan caranya yang blak-blakan, pernah bertanya, "Kamu tipe yang suka berkomitmen, atau cuma suka bersenang-senang?" Pramono hanya tertawa, menjawab dengan candaan yang mengelak, "Aku suka hidup yang penuh warna, Sin." Sinta mengangguk, seolah memahami, tetapi matanya menyimpan kilau yang sulit ditebak. Ia tak pernah menekan Pramono untuk menjelaskan lebih banyak, dan itu membuat Pramono semakin nyaman.
Baginya, Sinta adalah angin segar, sebuah babak baru dalam petualangannya, dan ia tak ingin melepaskan momen ini. Namun, di balik semua kegembiraan, waktu terus berjalan. Tugas dinas Pramono di Semarang tak akan berlangsung selamanya, dan ia tahu bahwa ia harus kembali ke desa suatu saat nanti. Tapi pikiran itu ia tepis jauh-jauh. Bersama Sinta, ia merasa hidupnya penuh, dan ia ingin menikmati setiap detiknya. Malam itu, saat mereka duduk di tepi pantai, mendengarkan ombak dan melihat bintang-bintang, Sinta bersandar di bahu Pramono. "Kamu bikin hidupku lebih seru, Mono," katanya dengan tawa kecil. Pramono hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa petualangan ini, seperti semua petualangan sebelumnya, mungkin akan membawa konsekuensi yang tak ia duga. Semarang, dengan segala gemerlap dan hiruk-pikuknya, telah menjadi dunia baru bagi Pramono. Bersama Sinta, ia menjalani hari-hari penuh tawa, petualangan, dan kebebasan yang membuatnya lupa pada kehidupan lamanya di desa. Hubungan mereka, yang awalnya hanya permainan ringan dalam jiwa petualang Pramono, kini mulai mengambil bentuk yang lebih serius. Sinta, dengan energinya yang tak pernah padam, membawa Pramono ke dalam pusaran emosi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malam mereka di kafe, dansa di bawah lampu neon, dan percakapan panjang di tepi pantai telah menciptakan ikatan yang, meski tak pernah diucapkan, terasa semakin kuat. Pramono, yang selalu menghindari komitmen, mulai merasa bahwa Sinta adalah bagian dari hidupnya yang tak ingin ia lepaskan. Suatu malam, di sebuah restoran kecil di pinggir kota, di tengah aroma sate dan suara musik akustik, Sinta menatap Pramono dengan serius. "Mono, kalau kita lanjut begini, mau dibawa kemana hubungan ini?" tanyanya, suaranya lembut tapi penuh makna. Pramono, yang biasanya mengelak dengan candaan, kali ini terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan Sinta yang membuatnya tak bisa berpaling. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Pramono membuat keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Aku ingin kita bersama, Sin." "Serius," katanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kata-kata itu keluar dari hatinya, bukan hanya dari bibirnya. Sinta tersenyum, dan dalam waktu singkat, mereka mulai merencanakan langkah yang lebih besar, pernikahan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kegembiraan di Semarang. Teman-teman Sinta dari dunia seni dan acara kota hadir, mengisi acara dengan tawa dan musik. Pramono, mengenakan jas sederhana, berdiri di samping Sinta yang tampak memesona dalam gaun putih sederhana. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, mereka berjanji untuk bersama, meski di dalam hati Pramono, ada sedikit bayang-bayang yang ia coba abaikan, bayang-bayang seorang gadis di desa yang pernah mengisi hari-harinya. Ia tak pernah menceritakan tentang Santi kepada Sinta, dan ia berharap masa lalunya akan tetap terkubur di sawah-sawah Jawa Tengah. Di sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah, di mana sawah hijau membentang luas dan pohon-pohon kelapa menjulang di tepi jalan desa, hiduplah Pramono, seorang pegawai negeri sipil, PNS, yang baru saja ditempatkan di sebuah kementerian daerah. Usianya baru menginjak awal 30-an, masa di mana darah muda masih mengalir kencang, membawa semangat petualang yang tak terbendung. Pramono bukanlah pria yang terikat pada aturan-aturan kaku atau beban-beban berat kehidupan. Baginya, hidup adalah kanvas luas untuk diwarnai dengan pengalaman, terutama dalam urusan cinta. Ia melihat cinta sebagai petualangan, sebuah permainan indah yang penuh dengan kejutan tanpa harus memikirkan konsekuensi, seperti pernikahan atau komitmen jangka panjang. Dengan wajah yang cukup tampan, senyum yang menawan, dan cara bicara yang penuh pesona, Pramono dengan mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Kabupaten tempat Pramono bertugas adalah tempat yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Pagi hari di sana selalu dimulai dengan kabut tipis yang melayang di atas sawah, diiringi suara ayam berkokok dan aroma tanah basah setelah hujan malam. Pramono, yang terbiasa dengan ritme kota sebelum ditugaskan ke daerah, awalnya merasa sedikit asing. Namun, ia dengan cepat menemukan pesona dalam kesederhanaan itu. Ia sering menghabiskan waktu di warung kopi kecil di ujung desa, tempat para petani dan pegawai kantor desa berkumpul, berbagi cerita tentang panen, politik lokal, atau sekadar keluh kesah sehari-hari. Disitulah, di antara cangkir-cangkir kopi dan asap rokok kretek, Pramono mulai merasakan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Jauh dari pengawasan keluarga atau ekspektasi masyarakat kota,
Ia merasa seperti burung yang baru saja dilepas dari sangkar. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan langit dihiasi warna jingga, Pramono menghadiri sebuah acara hajatan di desa. Musik dangdut mengalun pelan dari pengeras suara, dan aroma sate ayam tercium di udara. Di tengah keramaian, matanya tertuju pada seorang gadis yang berdiri di dekat meja hidangan, membantu ibunya membagikan makanan kepada tamu. Gadis itu bernama Santi, seorang wanita muda berusia sekitar 23 tahun, dengan rambut panjang terikat rapi dan mata bening yang seolah menyimpan cerita. Senyumnya hangat, sederhana, namun memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Pramono, dengan insting petualangnya, tak bisa menahan diri untuk tidak mendekati. Dengan candaan ringan dan sikap yang santai, ia memulai percakapan. Santi, yang awalnya pemalu, perlahan-lahan terseret oleh pesona Pramono. Ia tertawa pada leluconnya, dan dalam waktu singkat, mereka sudah terlibat dalam obrolan yang mengalir. Hari-hari berikutnya, Pramono dan Santi semakin sering bertemu. Mereka berjalan bersama di tepi sawah, duduk di bawah pohon kelapa sambil memandang langit yang perlahan gelap, atau sekadar berbagi cerita di beranda rumah Santi. Bagi Santi, yang dibesarkan dalam keluarga sederhana dengan nilai-nilai tradisional, Pramono adalah sosok yang berbeda. Ia bukan hanya pria kota yang berpendidikan, tetapi juga seseorang yang seolah membawa dunia baru ke dalam hidupnya. Pramono bercerita tentang pengalamannya di kota, tentang tempat-tempat yang pernah ia kunjungi, dan mimpi-mimpinya yang besar. Santi mendengarkan dengan penuh kekaguman, membayangkan masa depan yang indah bersamanya. Ia mulai memimpikan kehidupan yang lebih dari sekadar desa kecilnya, sebuah kehidupan di mana ia dan Pramono bisa bersama, membangun keluarga, dan menjalani hari-hari dengan penuh cinta. Namun, di balik semua pesona dan kata-kata manisnya, Pramono tidak memiliki niat untuk terikat. Baginya, hubungan dengan Santi adalah bagian dari petualangannya, sebuah babak baru yang indah tetapi tidak harus berujung pada sesuatu yang serius. Ia menikmati setiap momen bersama Santi, tawa mereka, sentuhan tangan yang penuh makna, dan pandangan mata yang penuh harap, tanpa pernah benar-benar memikirkan apa yang dirasakan Santi. Bagi Santi, setiap pertemuan adalah langkah menuju masa depan yang ia impikan. Ia mulai membayangkan dirinya sebagai istri Pramono, hidup dalam kehangatan keluarga kecil yang bahagia. Ia sering menatap Pramono dengan penuh harap, mencari tanda-tanda bahwa ia juga memimpikan hal yang sama. Namun, Pramono, dengan jiwa petualangnya, hanya tersenyum, membiarkan Santi tenggelam dalam mimpinya tanpa pernah mengkonfirmasi atau menyangkal. Malam-malam di desa berlalu dengan cepat. Pramono dan Santi menjadi pemandangan yang biasa bagi warga desa. Mereka sering terlihat berjalan bersama, tertawa di bawah sinar bulan, atau duduk di tepi jalan sambil menikmati jagung bakar. Warga desa mulai berbisik, mengangguk penuh pengertian, mengira bahwa tak lama lagi lonceng pernikahan akan berbunyi. Santi, dengan hati yang penuh cinta, juga mulai mempercayai bahwa Pramono adalah jawaban atas doa-doanya. Ia tak pernah menduga bahwa di balik senyum dan kata-kata manis itu, Pramono masih menyimpan jiwa liar yang tak ingin diikat. Bagi Pramono, Santi adalah bunga indah di tepi jalan petualangannya, menawan, tetapi bukan akhir dari perjalanan. Sementara itu, tugas dinas mulai memanggil Pramono ke kota lain. Ia harus meninggalkan desa untuk beberapa waktu, sebuah kesempatan yang ia sambut dengan antusias. Kota, dengan segala gemerlap dan kehidupan malamnya, adalah panggung baru baginya. Ia meninggalkan Santi dengan janji-janji manis, berpamitan dengan pelukan hangat dan kata-kata yang membuat hati Santi berbunga. "Tunggu aku kembali, ya," katanya sambil tersenyum, dan Santi hanya mengangguk, tak tahu bahwa perjalanan Pramono ke kota akan mengubah segalanya. Di dalam hatinya, Santi memeluk harapan bahwa Pramono akan segera kembali, membawa cinta yang lebih kuat dan mungkin sebuah cincin untuk jarinya. Namun, di balik senyum Pramono, ada semangat petualang yang masih haus akan cerita baru. Sebuah semangat yang akan membawanya ke pertemuan yang tak pernah ia duga, dan yang akan mengubah hidup mereka bertiga selamanya. Kota Semarang, dengan gemerlap lampu jalanan dan aroma laut yang terbawa angin malam, menjadi panggung baru bagi Pramono. Tugas dinas membawanya ke sini, jauh dari desa kecil yang dulu menjadi dunianya. Di kota ini, kehidupan bergerak lebih cepat, kendaraan berlalu lalang, pasar malam dipenuhi warna,
dan kafe-kafe kecil di sudut jalan menggoda dengan musik jazz atau dangdut modern yang mengalun pelan. Pramono, dengan jiwa petualangnya yang tak pernah reda, merasa seperti ikan yang kembali ke air. Kota ini adalah kanvas baru, penuh dengan kemungkinan, dan ia siap menjelajahinya dengan semangat yang sama seperti saat ia pertama kali tiba di desa. Di salah satu kafe di kawasan Simpang 5, Pramono bertemu Sinta. Malam itu, kafe dipenuhi anak muda yang tertawa dan berbagi cerita di bawah lampu-lampu temaram. Sinta duduk di sudut ruangan, dikelilingi teman-temannya, dengan tawa yang nyaring dan gerakan tangan yang penuh percaya diri. Rambutnya pendek, diwarnai dengan sedikit aksen merah, dan matanya berbinar dengan energi yang sulit diabaikan. Ia bukan gadis desa yang lembut dan penuh sopan. Namun, rahasia tak pernah bisa disembunyikan selamanya. Kabar pernikahan Pramono menyebar, seperti angin yang membawa bisik-bisik ke desa kecil tempat Santi tinggal. Awalnya, Santi mendengarnya dari seorang tetangga yang baru pulang dari kota. Pramono menikah, San. Katanya sama cewek kota, cantik, orang Semarang. Kata tetangga itu dengan nada biasa, tak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan seperti pisau yang menusuk hati Santi. Dunianya seketika gelap. Santi, yang selama ini memelihara harapan bahwa Pramono akan kembali dengan janji yang lebih pasti, merasa dunianya runtuh. Ia tak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin pria yang pernah berjalan bersamanya di tepi sawah, yang pernah menatapnya dengan mata penuh kasih, kini telah memilih wanita lain? Dengan hati yang hancur, Santi memutuskan untuk mencari kebenaran. Ia menghubungi Pramono, yang kini jarang mengirim kabar. Ketika akhirnya mereka bertemu, di sebuah warung kecil di pinggir desa, ketegangan menyelimuti udara. Santi, dengan mata berkaca-kaca, menuntut penjelasan. "Kamu menikah?" Tanpa bilang apa-apa ke aku. Suaranya gemetar, penuh campuran kemarahan dan keputusasaan. Pramono, yang biasanya pandai berkata-kata, hanya bisa menunduk. Ia tahu ia telah menyakiti Santi, tapi jiwa petualangnya yang egois membuatnya tak pernah benar-benar memikirkan dampak dari tindakannya. "San, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak sengaja nyakitin kamu," katanya, tapi kata-kata itu terdengar kosong di telinga Santi. Perselisihan itu meledak. Santi, yang selama ini menahan perasaannya, meluapkan semua kemarahan dan kekecewaannya. Ia berbicara tentang mimpi-mimpinya, tentang malam-malam yang ia habiskan memikirkan Pramono, tentang harapan yang kini hancur. Air matanya mengalir, dan setiap kata yang ia ucapkan seperti tamparan bagi Pramono. "Kamu bikin aku percaya kita punya masa depan, Mono, tapi kamu cuma main-main," teriaknya, suaranya penuh luka. Pramono, yang tak pernah siap menghadapi konsekuensi. Konfrontasi seperti itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa terpojok. Ia tak bisa membela diri, karena setiap kata Santi benar adanya. Pertemuan itu berakhir dengan Santi berlari keluar dari warung, meninggalkan Pramono dalam diam yang penuh rasa bersalah. Di dalam hatinya, ia tahu ia telah mengkhianati kepercayaan Santi, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah memilih Sinta dan kehidupan barunya di kota. Malam itu, Santi pulang ke rumah dengan hati yang remuk. Ia menangis hingga larut, merasa dunianya telah direnggut. Desa yang dulu penuh kenangan indah kini terasa seperti penjara. Ia tak bisa lagi melihat pohon kelapa atau tepi sawah tanpa mengingat Pramono. Luka batinnya terlalu dalam, dan ia tahu ia tak bisa terus hidup di tempat yang penuh dengan sistem, dengan bayang-bayang luka itu. Pramono, yang kini telah kembali ke Semarang, mencoba melupakannya, tapi rasa sakit hati itu terlalu berat untuk dilupakannya begitu saja. Di kamarnya yang kecil dan sederhana, ia duduk di atas ranjang, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Ia merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas yang telah dikhianatinya, dan air matanya tak henti-hentinya mengalir. Hari-hari berikutnya, desa menjadi tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Santi memutuskan ia tak bisa tinggal di sana. Ia mulai mengemasi barang-barangnya, bertekad untuk meninggalkan desa dan memulai hidup baru di tempat yang tak akan mengingatkannya pada Pramono. Namun, luka di hatinya tak kunjung sembuh, dan kemarahan terhadap Pramono terus membara, menunggu waktu untuk meledak. Santi tiba di Bandung dengan sebuah koper kecil dan hati yang penuh luka. Kota itu, dengan udaranya yang sejuk dan jalan-jalan yang dipenuhi pohon pinus,
Terasa seperti dunia baru yang jauh dari sawah dan pohon kelapa di desanya. Ia memilih Bandung bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena ia ingin melarikan diri dari bayang-bayang Pramono dan kenangan yang menghantui setiap sudut kampung halamannya. Di desa, setiap langkahnya terasa seperti menginjak luka lama. Tepian sawah tempat mereka berjalan, warung kecil tempat mereka berbagi tawa, bahkan angin malam yang dulu terasa romantis kini hanya membawa kepahitan. Bandung, dengan keramaian dan anonimitasnya, menawarkan kesempatan untuk memulai dari nol, atau setidaknya begitulah harapannya. Santi menyewa sebuah kamar kecil di daerah Dago, sebuah kawasan yang ramai dengan mahasiswa dan pekerja muda. Kamar itu sederhana, dengan dinding cat putih yang mulai mengelupas dan jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Namun, bagi Santi, itu adalah tempat perlindungan, tempat di mana ia bisa menyembunyikan air matanya dari dunia. Ia mulai bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil, sebuah pekerjaan yang tak terlalu menuntut tetapi cukup untuk membuatnya sibuk. Pagi-pagi, ia berjalan kaki ke kantor, melewati pedagang kaki lima yang menjajakan bubur ayam dan kopi panas, mencoba membiasakan diri dengan ritme kota yang asing. Di kantor, ia dikenal sebagai pekerja yang pendiam tetapi teliti, selalu menyelesaikan tugasnya tanpa banyak bicara. Namun, di balik sikap profesionalnya, ada luka yang ia simpan rapat-rapat. Hari-hari di Bandung berlalu dengan cepat, tetapi tidak mudah. Setiap malam, ketika lampu kota mulai menyala dan suara kendaraan mereda, Santi sering duduk di tepi jendela, menatap langit yang kelabu. Bayang-bayang Pramono masih menghantuinya. Ia tak bisa melupakan pengkhianatan itu, bagaimana pria yang pernah ia cintai dengan tulus memilih wanita lain tanpa sepatah kata penjelasan. Rasa sakit itu seperti duri yang tertanam di hatinya, tak pernah benar-benar hilang meski waktu terus berjalan. Terkadang, ia mendengar kabar tentang Pramono dari teman-teman desa yang masih berkomunikasi dengannya. Pramono sekarang hidup bahagia di Semarang, kata mereka, dan setiap kata itu seperti garam yang ditaburkan pada luka terbuka. Santi mencoba mengalihkan perhatiannya, fokus pada pekerjaan dan kehidupan barunya, tetapi amarah dan kekecewaan itu terus mengendap, menunggu untuk meledak. Di Bandung, Santi bertemu dengan Ardi, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai teknisi di perusahaan yang sama. Ardi adalah sosok yang tenang, penuh perhatian, dan selalu punya cara untuk membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Awalnya, Santi menjaga jarak, tak ingin membuka hati yang masih rapuh. Namun, Ardi, dengan kesabarannya, perlahan-lahan meruntuhkan tembok yang dibangun Santi. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, sekadar minum kopi di kafe kecil atau berjalan-jalan di taman kota pada akhir pekan. Ardi tak pernah memaksa Santi untuk bercerita tentang masa lalunya, tetapi ia selalu ada, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Santi akhirnya membuka sedikit demi sedikit cerita tentang luka hatinya. Setelah beberapa tahun, Ardi melamar Santi. Dalam sebuah malam yang sederhana, di bawah pohon besar di Taman Cikapundung, ia mengulurkan cincin sederhana dan berkata, "Aku enggak janji dunia, San, tapi aku janji akan selalu ada buat kamu." Santi, yang awalnya ragu, akhirnya menerima. Ia ingin percaya bahwa cinta bisa datang lagi, bahwa ia bisa membangun kehidupan baru yang bebas dari bayang-bayang masa lalu. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, dihadiri oleh keluarga kecil dan beberapa teman dekat. Santi, dalam gaun putih yang sederhana, tersenyum di samping Ardi, tetapi di dalam hatinya, ada bagian kecil yang masih terasa kosong. Ia berharap pernikahan ini akan menjadi awal dari penyembuhan, tetapi luka yang ditinggalkan Pramono terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Kehidupan pernikahan Santi dan Ardi berjalan dengan harmoni yang tenang. Ardi adalah suami yang penuh kasih, selalu berusaha membuat Santi tersenyum. Mereka membangun rumah kecil di pinggiran Bandung, dengan taman kecil di belakang rumah tempat Santi mulai menanam bunga. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Pasangan muda yang bahagia, menjalani hari-hari dengan penuh cinta. Namun, di dalam hati Santi, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali ia mendengar nama Pramono atau Sinta, apakah dari cerita teman atau sekilas di media sosial, kemarahan dan kekecewaan lama itu kembali muncul. Ia mencoba menutupinya, tersenyum di depan Ardi dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi di malam-malam yang sunyi, ia sering terjaga,
memikirkan bagaimana hidupnya bisa berbeda jika Pramono tak pernah mengkhianatinya. Waktu terus berjalan, dan Santi kini telah menua. Rambutnya mulai beruban, dan garis-garis di wajahnya menceritakan perjalanan hidup yang penuh liku. Ia berusaha menjadi istri yang baik untuk Ardi, tetapi dendam terhadap Pramono dan Sinta tetap membara di dalam hatinya. Ia tak pernah mencari mereka, tak pernah ingin tahu bagaimana kehidupan mereka, tetapi setiap kabar yang sampai kepadanya, bahkan sekecil apapun, mampu membangkitkan luka lama. Bandung, yang awalnya menjadi tempat pelarian, kini menjadi rumah, tetapi juga penjara bagi emosi yang tak pernah ia lepaskan. Santi tahu bahwa ia harus melangkah maju, tetapi bagian dari dirinya masih terjebak di masa lalu, di desa kecil tempat mimpinya pernah hancur. Di tengah kehidupannya yang baru, Santi mulai merasakan kelelahan, bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Ia ingin damai, ingin melepaskan beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Namun, ia tak tahu caranya. Setiap kali ia mencoba melupakan, kenangan itu kembali, seperti hantu yang tak pernah pergi. Ia hanya bisa berdoa, berharap suatu hari nanti ia akan menemukan cara untuk memaafkan, bukan untuk Pramono atau Sinta, tetapi untuk dirinya sendiri. Waktu telah mengukir garis-garis baru di wajah Pramono. Rambutnya kini diselingi uban, dan langkahnya tak lagi gesit seperti dulu. Kehidupan di Semarang bersama Sinta telah berjalan puluhan tahun, diisi dengan tawa, pertengkaran kecil, dan rutinitas sehari-hari yang membentuk pernikahan mereka. Mereka memiliki 2 anak yang kini telah dewasa, menjalani hidup mereka sendiri di kota-kota lain. Dari luar, kehidupan Pramono tampak lengkap. Karir yang stabil, keluarga yang harmonis, dan rumah sederhana di pinggiran kota yang selalu ramai dengan suara tetangga. Namun, di balik semua itu, ada beban yang tak pernah benar-benar hilang dari hati Pramono, bayang-bayang Santi dan luka yang ia tinggalkan di desa kecil bertahun-tahun lalu. Pramono jarang memikirkan Santi di masa mudanya, terlalu sibuk dengan petualangan dan kemudian dengan tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Namun, seiring usia bertambah, kenangan itu mulai muncul kembali, seperti bisikan yang tak bisa ia abaikan. Ia sering terdiam, menatap ke kejauhan, mengingat wajah Santi yang penuh air mata saat mereka bertengkar di warung kecil di desa. Rasa bersalah itu, yang dulu ia tepis dengan alasan bahwa hidup harus berjalan, kini terasa seperti batu besar di dadanya. Ia tahu ia telah mengkhianati Santi, dan meskipun ia mencintai Sinta, ia tak bisa menyangkal bahwa pilihannya telah menghancurkan hati seorang wanita yang pernah mencintainya dengan tulus. Suatu hari, kabar dari desa sampai ke telinga Pramono melalui seorang teman lama. Orang tua Santi jatuh sakit, dan tak lama kemudian, kabar yang lebih menyakitkan datang. Santi juga sedang berjuang melawan penyakit yang melemahkan tubuhnya. Berita itu mengguncang Pramono. Ia tak tahu mengapa, tetapi sesuatu dalam dirinya bergerak. Mungkin karena usianya yang semakin tua, atau karena kesadaran bahwa hidup tak lagi panjang, ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Ia ingin bertemu Santi, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk mencari kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Pramono berbagi perasaannya dengan Sinta, yang kini juga telah menua dengan garis-garis halus di wajahnya. Sinta, yang selama ini hanya tahu sedikit tentang masa lalu Pramono di desa, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu tentang Santi dari cerita-cerita samar yang pernah Pramono sebutkan, tetapi baru kali ini ia melihat suaminya begitu gelisah. "Kalau kamu merasa harus pergi, pergilah," kata Sinta dengan suara tenang, meski ada sedikit ketegangan di matanya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang Pramono dan Santi, tetapi juga tentang hati nurani suaminya yang telah lama terbebani. Sinta, dengan keberanian yang sama seperti saat mereka pertama bertemu, memilih untuk mendukung Pramono, bahkan jika itu berarti menghadapi masa lalu yang tak pernah ia sentuh. Perjalanan ke Bandung terasa panjang bagi Pramono. Ia duduk di dalam bus, menatap keluar jendela, melihat pegunungan dan pohon-pohon yang berlalu dengan cepat. Pikirannya dipenuhi kenangan, senyum Santi di tepi sawah, kata-kata pedas yang mereka lemparkan satu sama lain di pertemuan terakhir mereka, dan rasa bersalah yang kini semakin nyata. Sinta duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut, seolah ingin mengingatkannya bahwa ia tak sendiri dalam perjalanan ini. Pramono merasa bersyukur atas kehadiran Sinta, tetapi juga tak bisa menyangkal bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang harus ia hadapi sendiri. Ketika mereka tiba di rumah sakit kecil di Bandung,
Pramono merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang akan ia katakan, atau apakah Santi bahkan mau bertemu dengannya. Rumah sakit itu sederhana, dengan dinding putih yang sedikit usang dan aroma antiseptik yang robot. Sistem yang menggantung di udara. Pramono berdiri di depan kamar Santi, tangannya gemetar saat ia mengetuk pintu. Seorang perawat membukakan pintu, dan di sana, di ranjang sederhana, ia melihat Santi, wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tetapi matanya masih menyimpan kilau yang dulu pernah ia kenal. Ardi, suami Santi, berdiri di sudut ruangan, menatap Pramono dan Sinta dengan ekspresi campur aduk antara rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Pramono menunduk, mencari kata-kata yang tepat. "Santi, aku datang untuk meminta maaf," katanya, suaranya parau. Santi menatapnya, matanya penuh dengan emosi yang sulit dibaca. Kemarahan, kesedihan, atau mungkin hanya kelelahan. Ia tak langsung menjawab, hanya memandang Pramono dan Sinta dengan tatapan yang berat. Ardi melangkah mendekat, tangannya memegang pundak Santi dengan pelindung, tetapi ia tak mengatakan apa-apa, memberi ruang bagi Santi untuk menghadapi masa lalunya. Pertemuan itu penuh ketegangan. Pramono berbicara dengan hati-hati, mengakui kesalahannya, mengungkapkan penyesalan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. "Aku tahu aku nggak bisa balikin waktu, San. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal," katanya, suaranya hampir pecah. Sinta, yang berdiri di sampingnya, menunduk, merasakan beban dari masa lalu suaminya yang kini menjadi bagian dari momen ini. Santi mendengarkan dalam diam, wajahnya tak menunjukkan banyak emosi, tetapi di dalam hatinya, ada pergolakan antara amarah lama dan kelelahan yang dibawa penyakitnya. Momen itu terasa seperti berjam-jam, meski hanya beberapa menit. Pramono tak mengharapkan pengampunan instan, tetapi ia ingin Santi tahu bahwa ia tulus. Ia ingin kedamaian, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk selama Santi, ini ia cari, yang telah membawa luka bersama itu selama puluhan tahun. Ia melangkah maju. Pertemuan itu membawa pelajaran dari masa lalu untuk menjalani sisa hidupnya meski dengan semua lebih tahu bijaksana bahwa waktu yang tersisa begitu singkat. Di kamar rumah sakit yang sederhana di Bandung, di bawah cahaya lampu neon yang redup dan aroma antiseptik yang samar, Pramono, Sinta, dan Santi berhadapan dalam keheningan yang penuh makna. Udara terasa berat, dipenuhi oleh beban puluhan tahun penuh luka, penyesalan, dan kata-kata yang tak pernah terucap. Santi, yang terbaring lemah di ranjang, memandang Pramono dengan mata yang penuh emosi, campuran antara kemarahan yang telah memudar, kesedihan yang masih tersisa, dan kelelahan yang datang bersama penyakitnya. Ardi, suami Santi, berdiri di sudut ruangan, tangannya masih memegang pundak istrinya, seolah ingin melindunginya dari luka lebih dalam. Sinta, yang berdiri di samping Pramono, menunduk, merasakan ketegangan dari masa lalu yang kini menjadi nyata di hadapannya. Pramono, dengan suara yang masih gemetar dari pertemuan yang baru saja dimulai, melanjutkan kata-katanya. "San, aku tahu maafku nggak akan hapus apa yang udah kamu rasain. Tapi aku datang karena aku nggak mau hidup dengan penyesalan ini sampai akhir," katanya, matanya memandang Santi dengan tulus. Ia tak lagi pria muda yang penuh pesona dan egois, tetapi seorang lelaki tua yang telah belajar dari waktu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Santi mendengarkan, wajahnya tetap datar, tetapi ada getar kecil di sudut bibirnya, seolah ia sedang berjuang dengan emosi yang bercampur aduk di dalam dirinya. Santi akhirnya berbicara, suaranya lemah tetapi penuh kekuatan. "Pramono, aku benci kamu selama bertahun-tahun. Setiap hari aku coba lupain, tapi luka itu selalu ada," katanya, matanya berkaca-kaca. "Tapi sekarang, aku capek. Aku nggak mau bawa dendam ini sampai akhir hidupku." Kata-kata itu terasa seperti pelepasan, bukan hanya untuk Pramono, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ardi menggenggam tangan Santi lebih erat, memberikan isyarat bahwa ia mendukung apapun keputusan istrinya. Sinta, yang selama ini diam, melangkah maju dan berkata dengan suara pelan, "Aku juga minta maaf, Santi. Aku nggak tahu cerita kalian waktu itu, tapi aku tahu kehadiranku bikin kamu terluka." Keberanian Sinta untuk berbicara membuat ruangan itu terasa lebih ringan, seolah tembok yang selama ini memisahkan mereka mulai runtuh. Momen itu menjadi titik balik. Air mata mulai mengalir, bukan karena kemarahan atau kepedihan,
tetapi karena kelegaan yang telah lama ditunggu. Santi, dengan sisa tenaganya, mengangguk pelan. "Aku maafin kalian," katanya, suaranya hampir tak terdengar. "Bukan karena kalian pantas, tapi karena aku ingin damai." Kata-kata itu sederhana, tetapi membawa beban yang begitu besar. Pramono merasa dadanya yang selama ini sesak mulai terasa lega, meski ia tahu bahwa pengampunan ini tak akan menghapus masa lalu. Sinta menitikkan air mata, merasa campuran antara rasa bersalah dan syukur bahwa Santi, meski dalam kelemahannya, masih memiliki hati yang besar. Pertemuan itu berlangsung singkat, karena kondisi Santi yang semakin lemah tak memungkinkan untuk berbicara lebih lama. Pramono dan Sinta pamit, meninggalkan kamar dengan hati yang lebih ringan tetapi juga penuh kesedihan. Di luar rumah sakit, di bawah langit Bandung yang kelabu, mereka berpelukan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Pramono tahu bahwa ini mungkin pertemuan terakhirnya dengan Santi, dan meski ia telah mendapatkan pengampunan, ia juga tahu bahwa waktu tak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Beberapa minggu kemudian, kabar duka datang. Santi meninggal dunia, diikuti oleh orang tuanya yang juga tak mampu melawan penyakit yang telah lama menggerogoti mereka. Pramono dan Sinta menghadiri pemakaman Santi di Bandung, berdiri di antara kerumunan kecil yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Ardi, yang kini kehilangan pasangan hidupnya, menatap Pramono dengan pandangan yang penuh pengertian. Tak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi sebuah anggukan kecil dari Ardi seolah mengatakan bahwa semua telah selesai. Pramono merasa air matanya mengalir, bukan hanya untuk Santi, tetapi juga untuk dirinya sendiri, untuk tahun-tahun yang ia habiskan tanpa menyadari betapa besar luka yang ia tinggalkan. Saat mereka kembali ke Semarang, Pramono dan Sinta duduk bersama di beranda rumah mereka, menatap langit malam yang penuh bintang. "Kamu pikir kita udah benar-benar damai sekarang?" tanya Sinta, suaranya pelan. Pramono menggenggam tangan istrinya, menarik napas dalam-dalam. "Mungkin gak akan pernah benar-benar selesai, Sin. Tapi setidaknya, kita udah coba bersin apa yang bisa kita bersin," jawabnya. Mereka duduk dalam diam, merenungi perjalanan panjang yang telah membawa mereka ke titik ini. Kematian Santi dan orang tuanya menjadi pengingat bagi Pramono dan Sinta tentang kefanaan hidup. Mereka belajar bahwa cinta, meski indah, bisa meninggalkan luka yang dalam jika tak dijalani dengan kejujuran. Rekonsiliasi dengan Santi, meski datang di ujung waktu, memberi mereka pelajaran bahwa pengampunan adalah hadiah, bukan hanya untuk yang menerima, tetapi juga untuk yang memberi. Pramono, yang kini telah menua, memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi melihat cinta sebagai petualangan tanpa akhir, tetapi sebagai tanggung jawab untuk menjaga hati orang-orang yang ia sayangi. Di malam yang sunyi, Pramono menutup mata, membayangkan Santi di desa kecil bertahun-tahun lalu, tersenyum di bawah pohon kelapa. Ia tahu bahwa kenangan itu akan selalu ada, tetapi kini ia bisa membawanya tanpa beban dendam atau penyesalan. Perpisahan abadi dengan Santi telah menutup satu babak dalam hidupnya, tetapi juga membuka ruang untuk kedamaian yang selama ini ia cari. Bersama Sinta, ia melangkah maju, membawa pelajaran dari masa lalu untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih bijaksana.